Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan ia berpesan kepada mereka, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Panggilan menghadirkan kerajaan Allah. Renungan oleh Bruder Antonius Mungsi Okarm. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, hidup itu tidak mudah dan kadang ada masalah. Karena itu banyak orang mengalami berbagai penderitaan, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan dan harapan manusia di mana mereka menghendaki hidup bahagia. Manusia beriman menggantungkan harapan itu kepada Tuhan yang diyakini mampu mengatasi persoalan hidupnya. Tuhan akan bertindak memperbaiki situasi. Tanda-tanda Allah yang bertindak tampak dalam perubahan keadaan hidup dan sikap hidup manusia yang semakin membaik. Manusia meyakini bahwa mereka merupakan sarana Tuhan untuk memperbaiki keadaan dunia. Injil hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar sambil melenyapkan penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus juga mengutus para murid berbuat yang sama, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, mentahirkan orang lepra dan menghidupkan orang mati. Salah satu pesan penting disampaikan Yesus kepada para murid bahwa mereka diminta membagikan kebaikan dengan cuma-cuma, karena mereka telah menerimanya pula dengan cuma-cuma. Saat ini, banyak orang berbuat baik, tapi tidak semua menjalankan misi perutusan Allah. Tidak sedikit orang berbuat baik dengan membawa misi pribadi, memperkaya dan mencari keuntungan diri. Ada juga perbuatan baik hanya sebagai kemasan menutupi perilaku jahatnya. Banyak kebaikan diselewengkan dan dimanfaatkan demi pemenuhan tujuan kejahatan. Ada yang mereka lupakan dalam berbuat baik, yaitu memberinya secara cuma-cuma. Sebagai manusia lemah, mungkin hal serupa bisa terjadi pada kita para pengikut Kristus. Kita disadarkan untuk memurnikan motivasi dalam berbuat baik. Apakah kita mengesampingkan tujuan dan keinginan pribadi, ataupun kelompok dalam berbuat baik? Semakin banyak orang berbuat baik dengan cuma-cuma, maka semakin banyak orang merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan Allah yang Maha Baik. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.